Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para pengurus, serta para jemaah, para imam Masjid Sahil, yang semoga kita semua beserta keluarga kita senantiasa berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dan ridhonya Allah ta'ala dalam agama dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada subuh ini kita berada pada tanggal 29 Ramadan. Berarti telah kita jalani bersama puasa 28 hari dan 28 malam di malamnya. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah, dengan pertolongan Allah kita bisa menjalankannya walaupun penuh dengan kekurangan. Namun mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala, kekurangan-kekurangan tersebut disempurnakan oleh Allah dengan rahmatnya Allah, dan celah-celah yang ada dalam ibadah kita, baik yang puasa kadang tergoda ke pasar pergi, lihat paha ayam di mana-mana tak dilihat, apa? Dilihat habis pahala tak dilihat sayang. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala diampuni semuanya. Dan pada malam dan pada hari ini kita berada tanggal 29. Nanti malam adalah penentuan antara tanggal 1 Syawal. Kata Nabi, ini saya bawa kitab Sahih Bukhari yang biasanya mengatakan Sahih apa? Ini kitab Sahih Bukhari karya Syekh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab yang menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, bahkan kalau 9 Muwatta Imam Malik dan dan Sunan Imam Ahmad. Dan inilah Sahih Bukhari jilid satunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah, saya bacakan, haddatsana Syu'bah haddatsana Muhammad bin Ziyad, menceritakan kepada kami Syu'bah, haddatsana Muhammad bin Ziyad, menceritakan kepada kami sahabat Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qala Abu Qasim, bahkan au kalau ada au dalam hadis itu syak, artinya keraguan dari periwayatnya, cuma tujuannya sama, Nabi Muhammad ya Abu Qasim. Maka apa kata Nabi, sumu li ru'yati wa abdiru li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat ru'yat tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan maksudnya, wa abdiru li ru'yati, dan berhentilah berpuasa, janganlah kalian berpuasa kata Nabi, li ru'yati, karena melihat tanggal 1 Syawal. Jadi ru'yatul hilal itu adalah metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ulama-ulama besar itu bukan tak tahu tentang kisah, bukan. Semuanya tahu, bahkan dikitab-kitabkan.
Bahkan saya punya guru itu Pak, di bulan sampah itu ahli hisab banyak karya-karyanya. Di antara karyanya itu tentang falak, ilmu hisab. Ini diajari di universitas-universitas di Jawa, Pulau Madura, dan di Jawa. Itu bahasa Arab semuanya karena artinya banyak ulama-ulama kita terkenal. Kata Nabi, berpuasa kalian karena ru'yati, karena tanggal 1 melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Wa abdiru ru'yati, dan berpuasalah, berhentilah puasa kalian. Jangan berpuasa maksudnya ru'yati karena melihat tanggal 1 Syawal. Fa in hubbiya alaikum, jikalau tak tampak hilal tanggal 1, fa'amilu idata Sya'ban al-thalathina, maka sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini Sya'ban. Artinya kita kiaskan Ramadan begitu juga. Kalau ketika ru'yatul hilal di Ramadan itu tak tampak, maka fa'amilu idata Ramadan salasina sya'ban, sempurnakan Ramadan itu menjadi 30 hari. Namun andai kata, karena dalam fikih itu ada hukum, misalnya saya ini ahli hisab, misalnya ahli falak, lalu melihat matahari, ternyata matahari ini menurut keyakinan dia ahli falak atau ahli hisab, tanggal 1 ini Jumat misalnya, maka saya selaku ahli falak, maka tak apa-apa berhenti ketika itu dengan keyakinan, tapi tak boleh diumumkan, dan berhentinya tersebut sembunyi-sembunyi. Jangan mentang-mentang nanti lebaran sampai belum selesai rokokan di jalanan. Oh, lebaran saja. Dan jangan ragu-ragu pula. Jangan kayak kemarin misalnya kan. Kemarin kan begitu juga Pak. Makanya kata Kiai Ghazali kemarin ahli falak tersebut, Kiai kami itu, awal Ramadan itu berpotensi untuk bersama-sama. Alhamdulillah kemarin bersama-sama. Tapi awal Syawal atau hari raya Idul Fitri itu berpotensi besar untuk berbeda. Ini kita bingung semua. Yang beli ayam nanti takut besok malam, cuma nanti keputusannya nanti, karena di Indonesia ada Kementerian Agama yang mewakili pemerintah, karena hakim dalam bahasa kita itu Kementerian Agama, termasuk beliau kan dimenangkan dengan bahasa Kementerian Agama. Maka kita cari amannya, cara amannya itu Kementerian Agama. Karena beliau Kementerian Agama itu memutuskan setelah rapat intensif, rapat total bersama utusan dari segala macam ormas, bukan hanya ulama-ulama alim, Pak, tapi alama itu di atas alim, sangat alim. Ia tentang falaknya, dia tentang hisabnya, dari MUI, dari segala ormas dan lain sebagainya. Ketika sudah mufakat dengan musyawarah tersebut, barulah diumumkan kepada khalayak melalui media bahwa tanggal 1 Syawal misalnya sekian dan sekian. Tetapi adanya perbedaan inilah indahnya ciptaan Allah dan indahnya Islam. Kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Jangan karena berbeda saling sikut menyikut, jangan karena berbeda biarkan yang sholat misalnya sahabat-sahabat kita ada yang insya Allah ada yang takbiran nanti malam. Keyakinan di masjid ini kapan? Misalnya itu pemerintah, ya udah, tak usah karena satunya misalnya sebagian kecil karena keyakinan ikut yang takbiran misalnya lalu kesini takbiran juga, nanti bahaya akhirnya tak jadi lebaran. Sebenarnya salam-salaman tak jadi salam-salaman, udah ikut yang ramai. Insya Allah cari aman. Misalnya pemerintah salah, tanggung pemerintah. Kalau benar itu benar semua, insya Allah itu cari amannya. Ini mengenai tentang hilal tanggal 1, karena tanggal 1 tentang bulan Qamariyah itu dihitung dengan bulan, bukan dengan matahari. Makanya diteropong malam, teropongnya tidak siang. Kalau siang di matahari, berarti matahari pergantiannya di jam 12 malam. Makanya tahun baru Masehi jam 12 malam, tapi tahun baru Hijriah itu di Maghrib
Makanya tanggal 1 Syawal dan Ramadan itu ditentukan saking hati-hatinya. Walaupun sebagai negara misalnya, sebagai negara itu telah menetapkan Jumat. Loh, kita hidup di negara mana? Ya ikut negara itu. Begitu. Misalnya ada yang berbeda, ya tak apa. Itulah indahnya perbedaan tersebut. Bahkan misalnya ada yang pengunta-pengunta, itu perbedaannya. Ada yang sholat begini, itu perbedaannya. Misalnya, karena di kota Mekah di Arab itu Jumat misalnya. Lo terawih di Arab itu 20 rakaat, Pak. Kau tidak ikut di Arab misalnya ikut misalnya 20 rakaat. Kau tidak ikut pada para imam misalnya kita bahas misalnya. Ini perbedaannya karena terawih itu kalau saya bahas Pak, paling sedikitnya ya 2 rakaat. Tak terawih pun tak apa-apa. Yang penting witir itu lebih utama. Yang penting jangan lupa sholat isyaknya. Kalau sholat isyak jadi 2, nah itu yang salah itu. Paling sedikit rakaat dan sebisa mungkin witirnya jadi hanya di Ramadan. Nanti setelah Ramadan bekas daripada amal atau bekas daripada amalan kita di Ramadan witir, maka laksanakan witir setelah Ramadan. Paling sedikit 1 rakaat, sempurnanya sedikit 3 rakaat, bisa 2 dan 1, bisa 3 kali rakaat secara langsung tanpa tahiyat pertama, langsung tahiyat terakhir. Surahnya Pak Ustaz seperti biasa. Usolli sunatan witir 3 rakaatin. Sama dengan maghrib. Yang saya sholat witir 3 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Setelah Fatihah baca sabbiha isma rabbikal a'la kalau hafal. Tak hafal sahafalnya sampean. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Kafirun kalau hafal. Tak hafal terserah sampean surah-surah yang hafal. Tak baca sudah pun sama. Andai kata ketiga setelah Fatihah qul hu falaq an-nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witir kata Nabi, fa'awfiru ya ahlal Quran, orang ahli Quran berwitirlah kalian. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah zat yang maha ganjil dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Kemudian mantan witir falaysa minna kata Nabi. Bukanlah dari golongan ke orang yang tak pernah sholat witir. Maka sholat witir sebisa mungkin setelah hari raya, setelah Ramadan kita amalkan. Kapan waktunya? Setelah sholat isya. Kalau ikut Sayyidina Abu Bakar setelah sholat isya langsung dia, setelah sholat dia langsung. Karena takut tertidur. Kalau ikut Sayyidina Umar, nanti kalau terbangun. Kemudian 2 sahabat ini sama-sama ngatur, sama-sama bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku witir setelah isya. Kata Umar, aku witir ketika tidur dulu. Tahajud baru witir. Kata Sayyidina Bakar, aku witir tidur baru tahajud. Kata Rasulullah, apakah Rasulullah menyalahkan? Tidak. Kata Nabi, hada akhadha bil hasbi wa hada akhadha bil quwwah. Abu Bakar ini sholat witir sebelum tidur setelah isya mengambil kehati-hatiannya. Takut nanti tertidur pas tak sholat witir, kan begitu. Sayyidina Umar ini ngambil karena dia kuat mampu melek malam hidupkan malam, maka dia tidur dulu, tahajud baru witir. Ini artinya sama-sama boleh. Gak bisa mungkin setelah isya kita amalkan nanti kita berniat. Biasanya jangan menguruh waktu witir Pak, kecuali tarawih. Jangan tarawih nanti. Soalnya sunat tarawih tidak ada. Itu di Ramadan saja. Kalau witir bebas setiap setelah isya sepanjang tahun, karena itu termasuk sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada orang tidur setelah itu langsung sholat witir, maka witirnya juga disebut tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itu as-sholatu ba'dan naum, sholat yang dilakukan setelah tidur. Kalau ada orang tak tidur sholat malam saja, maka itu disebut dia melail sholat malam, bukan tahajud, tapi sholat malam dia melail. Baik, ini saya selesai. Kemudian kata Allah Ta'ala, walitukmilul iddata, tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian menyempurnakan hitungan puasa kalian 1 bulan. 1 bulan itu bisa saja 29 hari, bisa saja full 30 hari. Misalnya kalau tak cukup 30. Kalau sudah ketentuan hilal tanggal 1 kata Kementerian Agama, udah walaupun 29 itu sudah sebulan itu namanya.
Karena Rasulullah itu berpuasa itu selama 9 tahun, 8-nya ini tak pernah sempurna, yakni 29, hanya 1 yang sempurna. Kenapa demikian? Untuk Allah Ta'ala menerangkan melalui perbuatan Nabi-Nya bahwa sebulan itu bukan selalu 30 hari, kalau bulan Qamariyah. Tapi kalau bulan Syamsiyah Masehi tidak ada 29, tetap 30 dan 31. Kalau bulan Qamariyah 29 dan 30, tidak ada 31 bulan Qamariyah. Ya Pak, tidak ada. Nanti tengok sendiri gimana jalan. Di sini kita tak punya amanah. Baik. Kata Allah Ta'ala, walitukabirullah, setelah kalian menyempurnakan hitungan puasanya, walitukabirullah, dan agar kalian itu mengagungkan Allah. Karena tak punya apa-apa, ada yang tertawa senang. Begitulah kebubaran akhirat. Ada orang yang datang kepada Allah dalam keadaan telanjang, tak bawa amal apa-apa. Ada orang yang datang kepada Allah penuh dengan pakaian-pakaian amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada yang tak pakai sandal, ada yang banyak dengan pakaian-pakaian barunya. Tapi kata ulama, laisal id man labisal jadid. Hari raya itu bukan orang yang hanya berpakaian baru saja. Innamal ikman ta'atuhu tazid. Tetapi lebaran atau hari raya itu adalah orang yang setelah lebaran ibadahnya tambah kepada Allah Ta'ala. Lebaran bukan hanya pakaian-pakaian dohir saja, tapi setelah lebaran, setelah hari raya kita menang. Menangnya apa? Sudah puasa full. Di Ramadan puasa, alhamdulillah. Zakatnya ditunaikan, alhamdulillah. Zakat fitrinya dibayar, alhamdulillah. Melek malam di malam hari, ternyata senang ketika Ramadan telah selesai, alhamdulillah Allah. Alhamdulillah bersyukur ke Allah, bukan alhamdulillah sombong. Alhamdulillah Allah, mudah-mudahan tahun depan panjang umur gitu. Ada orang petang-petang, puasa tak puasa, tarawih tak tarawih, takbiran paling depan dia. Mau kata malaikat, paling kuat lagi, mengambil terus. Puasa tak puasa, tarawih tak tarawih, Allahu Akbar, Allah. Kata malaikat, apa kamu ini? Pandang kamu ini, puasa kemarin tak puasa kamu. Alhamdulillah oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, di akhir Ramadan ini jangan lupakan setelah puasa kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu waktunya dari awal Ramadan sampai sebelum hari raya Idul Fitri. Allah, zakat fitrah, puasa kita akan digantung oleh Allah di antara langit dan bumi kecuali kita sudah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah 2,5 kilo, ambil hati-hatinya, 2 kilo 8 on atau 2 kilo 7 on, terserah. Kalau kita banyak duit Pak, om setahun sekali walaupun bayar 3 kilo tak apa-apa. Setahun sekali, lebih kan 50 itu tak apa-apa. Setahun sekali, itu zakat fitrah. Kemudian zakat hartanya ini yang terpenting juga. Yang punya duit, andai kata diberikan emas dapat 84 gram, keluarkan zakatnya. Biasanya harga emas sekarang, Bapak tak tahu berapa emas? 400-500. Emas murni ya 1 juta ya. Kalau di Pontianak, ya nanti tanya aja Pak, tanya sendiri Pak. Kemudian terus ke uang panjenengan. Misalnya anggap 500.000 anggap itu. Kalau kata saya tanya kemarin istri saya itu 300 atau 400. Anggap sekarang ambil dinamnya saja karena ngaliannya. Anggap 500.000. 500.000 kali 84. 4 sama dengan, kalau kali 100 saja 50 juta. 50 juta berarti 84 sama dengan 42 juta. 42 juta sudah wajib diwajibkan zakat hartanya. 42 juta. Berarti zakat hartanya itu 2,5%. Berapa 2,5%?
Pokok begini, setiap 100 juta 2,5 juta setiap 100 juta. Berarti ambillah, kalau separuhnya, kalau 50 juta berarti 1 juta 250 ribu. Berarti nanti turunkan lagi, turunkan. Yang penting kalau harga emas 40 ribu, 50 ribu, punya uang di bank bernilai 42 juta, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Namanya zakat harta. Karena harta yang tak dikeluarkan kata Nabi, nanti kelak di hari kiamat oleh Allah, ja'alahu syuja'an fi unuqihi, kelak di hari kiamat oleh Allah akan dirubah harta tersebut menjadi ular besar yang akan dikalungkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Dan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, walaupun hartanya itu ada di luar seperti rumah ini dan lain sebagainya. Kalau motor nggak wajib zakat, mobil saja nggak wajib. Harta-harta yang berjalan, harta yang itu, misalnya punya anak, punya data dan lain sebagainya, wajib dikeluarkan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu termasuk kanzun, harta simpanan, yang kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka kelak oleh Allah Ta'ala akan dijadikan setrika panas dan akan disetrikakan, ada di Quran itu, disetrikakan ke punggungnya oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ini kemudian yang terakhir amalan, ini saya bawa kitab Kanzun Najah Wasul. Ini di malam hari raya Idul Fitri, jangan lewatkan. Ini saya sudah kumpulkan sebenarnya di kitab Majmu' Mubarak, amalan Lailatul Qadar di antaranya. Ini tinggal 5 menit. Amalan Lailatul Qadar dan amalan hari raya malam dan hari raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, man ahya laylal arba'a wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam, maka berhak baginya surga. Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Berarti tanggal berapa Tarwiyah? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang kedua, tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha, hidupkan malamnya. Yang keempat, Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, hidupkan malam dengan ibadah. Salat Isya berjamaah, setelah salat Isya takut ketiduran, ba'da Isya, setelah itu salat witir 3 rakaat, itu namanya menghidupkan malam. Dan subuh berjamaah. Kemudian kata Nabi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, man ahya lailatal idain, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub, maka hatinya dia akan Allah hidupkan ketika hati orang lain mati. Artinya hadza kinayatun, kata pengarang kitabnya ini. Ini adalah kinayah an-najati yaumal qiyamah allati tamutu fil qulub, bahwa orang yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri Idul Adha, nanti di hari kiamat oleh Allah Ta'ala hati orang tersebut akan dihidupkan, diselamatkan oleh Allah ketika hati orang lain ketika itu mati semua. Ini luar biasa. Kemudian amalannya apa? Ini di siangnya ini. Di sini saya bawa kitabnya. Sebenarnya saya sudah kumpulkan. Nanti insya Allah saya simpan di sini. Saya hadiahkan ke masjid ini. Saya wakafkan di masjid ini, terserah dibaca sama saja. Di sini ada amal Lailatul Qadar, ada Bilal. Ini termasuk susunan buku saya yang keberapa ini? Karena alhamdulillah takdir qadar Allah, karya saya sama karya Al-Fakir sampai sekarang ada 27 karya. Ini susunan 2017 ini. Ini keperluan masyarakat seperti Bilal Nida Terawih yang kita perlukan ada di sini. Bilal Jumat ada 2 versi, Bilal Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha ada di sini. Termasuk doa-doa tahlilan ada di sini. Yang versi umum ada di sini juga. Termasuk amalan zikiran setelah sholat fardu ada di sini. Yang tak apa ada di sini. Nah, terus amalannya di sini sambil termasuk amalan hari raya. Kata manistaghfara fi yaumi idin ba'da salati sunnah tamarrah. Barang siapa di hari raya
Fitri atau Idul Adha sama. Setelah sholat subuh mi'ata marrah beristighfar, barang siapa beristighfar di hari raya setelah sholat subuh 100 kali, astagfirullah 100 kali, maka la yabqa fi diwani syai'un minad dzunub illa wahi anhu, maka tidak akan tersisa di buku catatannya sedikit pun daripada dosa-dosanya kecuali Allah Ta'ala hapuskan. Sampai lagi, barang siapa beristighfar 100 kali setelah sholat subuh di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka tak akan tersisa dari dosanya oleh Allah Ta'ala kecuali dihapus oleh Allah Ta'ala, insya Allah. Wa yakunu yawmal qiyamah aminan min adzabillah, dan kelak di hari kiamat insya Allah dia selamat dari azabnya Allah Ta'ala. 100 istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Kemudian amalan yang kedua, wa man qala subhanallah, ini maqala Ghazali, kata Imam Ghazali dalam risalahnya, man qala subhanallah bihamdihi atamallah, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali yaumal idi, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, berarti sampean duduk di masjid misalnya, setelah sholat tahiyatul masjid sambil menunggu imam sholat Idul Fitri sampai baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Utamanya apa? Kemudian dia baca ya Rabbi inni ataitu sawabah ilal kubur, ya Allah aku berikan pahala subhanallah bihamdi yang 100 ini kepada ahli kubur semuanya Allah. Maka la yabqa ahadun min al-amwat illa yaqulu yawmal qiyamah, maka tak tersisa satupun dari orang-orang yang mati di kuburan kecuali di hari kiamat dia akan berkata, ya Rahim irham abdaka hada waj'al sawabahu jannah, ya Allah zat yang maha dermawan, zat yang maha pengasih, kasihanilah, sayangilah hambamu ini dan jadikan pahalanya surga. Subhanallah bihamdi. Baru dengar Pak? Baru dengar. Ini nanti dibaca, diperbanyak terserah, bebas nih Pak. Kalau kerja saya itu tidak haram di fotokopi, boleh di fotokopi. Kalau mau tahu buku-buku saya silakan pergi ke pondok. Saya punya namanya kantor santri berkarya. Di situ santri alhamdulillah, santri SMP kan ada SMP-nya Pak sudah Pak. Insya Allah tahun ini ada SMA-nya. Santri SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah bisa nulis buku. Ada 8 karya di situ. Ada dai, ada novel, ada puisi Islami, ada fiksi. Termasuk Redwan anaknya Pak Kojar situ itu nulis fiksi. Sekarang dia nulis sholat pun kalau saya nulis hadis Pak, nulis kecil itu 2 hari selesai kena Redwan. Itu aset sampai di Masjid Syafi'i ini. Ini kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir. Wanita dan dari kanjeng Nabi, man qala subhanallah bihamdihi, ini sama tadi itu 100, ini 300. Barang siapa baca subhanallah bihamdihi salat sama bi'atimarrah 300 kali, wa ahdaka li amwatil muslimin, dan dia hadiahkan pahala subhanallah bihamdihi 300 kali ini kepada orang-orang matinya orang Islam, dakhala fi kulli qabrin alfun nurin, maka akan masuk ke dalam setiap kuburan 1000 cahaya. Kita baca ini subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi itu saja, subhanallah bihamdihi 300 kali kita hadiahkan ke ahli kubur, maka masuk ke kuburan tersebut setiap kuburan 1000 cahaya. Wa ja'alullahu ta'ala fi qabri mata al-fanawi, dan jika kita mati yang baca ini, Allah jadikan di kuburan kita 1000 cahaya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa. Saya hanya membacakan kitabnya sesuai yang ada di sini di kitab Ghazinatul Asrar. Berarti kalau ada yang kata salah, yang bertanggung jawab bukan saya, tapi Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Qutuz Al-Aqi Al-Syafi'i. Berarti beliau pernah hidup di Mekah dan beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Al-Mudarris fil Haram al-Makki, beliau pernah ngajar di Haram Mekah. Ini dari Kudus, ulama Kudus. Mudah-mudahan bermanfaat oleh Allah Ta'ala. Terakhir karena ini kami terakhir kajian kita, saya mohon maaf kepada panjenengan semua, ketua terutama kepada para ustaz-ustaz, kepada Ustaz Ihsan dan ustaz-ustaz yang lain, apabila kata-kata saya dan apa saya, ceramah saya ada yang membuat hati tak senang, saya hanya berbicara saja. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya, berusaha sama-sama mengamalkannya.
ada datang dengan jam 10. Ya udahlah, Waalaikumsalam. Insya Allah siap. Itu saya Pak, kalau tidak ada undangan lain, insya Allah siap. Udah itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.